Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Minggu yang lalu kita belajar sifat-sifat yang terpuji, yaitu rendah hati, kemudian hemat dan sederhana. Pada hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang jujur dan adil. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita baca doa. Pada hari ini kita kedua, silakan kedua. Sabra. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita belajar, ada sebuah pertanyaan tulisan. Pintu kedua, silakan. Sabra. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita membaca surat Al-Qiyamah. Untuk hari ini kita membaca surah Al-Kautsar. Membaca surah kita mulai. Selesai. Bapak perhatikan, tetap semangat ya. Harus lebih semangat, apalagi belajar agama. Karena belajar agama itu adalah kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi seorang muslim dan seorang perempuan muslimah. Jadi duduk yang kalian di sini itu adalah ibadah. Jadi walaupun sudah jam 12, kita harus semangat. Pelajaran kita hari ini masih sifat terpuji atau akhlak mahmudah, yaitu jujur dan adil. Jujur dan adil. Kenapa kita belajar jujur dan adil? Harapannya adalah supaya nanti kalian mengerti apa makna jujur, apa makna adil. Ketika kalian ditanya orang, apa itu jujur, apa itu adil, bisa kalian jelaskan. Kemudian kalian nanti terbiasa di dalam kehidupan kalian bersikap jujur dan bersikap adil. Setelah kalian terbiasa, kalian juga akan berbuat dan menyuruh orang-orang di sekitar kalian untuk berbuat jujur dan adil. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran nanti bisa kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 1.
Surah Al-Imran ayat 164. Kita lihat ya di Al-Quran surah Al-Imran ayat 164. Pertama, pengertian jujur. Jujur itu adalah mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran. Maksudnya tidak ada yang direkayasa. Apa yang disampaikan itu benar. Kalau tadi informasinya 10, dia juga mengatakan kepada orang 10, tidak dia kuranginya jadi 8. 8 yang tadi dikasih, tidak 10 kata itu kan. Jadi kalau dia mengatakan 10, itu namanya jujur. Mengatakan kebenaran. Adil artinya adalah tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Itu namanya adil. Nah, jujur lawan katanya adalah dusta, bohong, berbohong. Adil lawan katanya apa kira-kira ini? Tidak adil, ya kan? Adil lawan katanya tidak adil. Apa istilahnya itu? Tidak adil itu apa istilah itu ya? Nepotisme. Nepotisme bisa juga. Nepotisme, iya, nepotisme, pilih kasih juga boleh. Tayangan. Coba lihat ke tayangan sini ya. Bapak mau tunjukkan kepada kalian satu video singkat. Perhatikan betul-betul ya video singkat ini. Setelah kalian selesai videonya nanti, Bapak harapkan kalian berkomentar ya. Komentar walaupun tidak atas nama kelompok. Setelah video ini nanti tayang, kalian bukan atas nama kelompok, masih perorangan, silakan berkomentar ya tentang video yang disajikan ini. Ini judulnya adalah kejujuran atau jujur. Silakan perhatikan. Baim nggak ada ya, Pit? Ada kok, setahu aku dia nggak pergi. Baim, main yuk. Iya, tunggu sebentar ya. Yuk kita main. Mau main apa? Kita main bola gebok, Im. Nih, bolanya udah sama Reddy. Wah, ayo. Teman-teman, pada kemana? Hai, Ale. Aku ikut dong. Kita mau ke lapangan nih. Wah, kalian mau ngapain ke lapangan? Mau main ya? Aku ikutan dong. Wah, mau ikut main ya? Gimana nih yang lain? Kalau ada Ale, berarti ada yang bertiga dong kalau dibagi tim. Jadi nggak adil nanti. Iya betul tuh. Kamu nggak bisa ikutan, Ale. Tunggu. Biarin Ale ikutan aja. Aku nonton kalian main. Kalau aku ikut main kan, nanti nggak adil ada yang satu tim sama cewek. Wah, iya, terima kasih. Yuk, kita ke lapangan. Jangan yang panjang satu tim. Wah, aku sama Pilo panjang. Berarti kita satu tim, Pil.
Iya, Le, kita satu tim. Mana? Katanya jago. Itu tidak beruntung. Kamu sih, Ale, udah sombong duluan. Biasanya Pio nih yang jago melempar. Oke, aku lempar ya. Yah, tidak kena. Berarti kita yang jagain keramiknya sekarang. Duh. Oke, sekarang giliran kita ya. Aku lempar nih. 1, 2, 3. Wah, Lady kena. Ayo kita menjauh. Kena kamu, Ready? Tidak kena. Baim, kamu susun keramiknya biar aku yang urus mereka. Baik, Ready. Aku yang akan menyusun keramiknya. Ya. Lihat tayangannya, sudah kalian perhatikan, amati betul-betul. Mana tahu ada pertanyaan, tanggapan atau bagaimana, silakan. Dari tayangan itu, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi atau bagaimana, silakan. Ya. Saya Pak. Ya, Silakan. boleh. Gimana hukumnya jika kita tidak jujur tapi untuk melindungi seseorang? Berarti berbohong untuk melindungi seseorang. Bagaimana hukumnya? Berarti dia berbohong karena terpaksa. Contoh, ada seseorang yang bersembunyi ke rumah kalian. Ada yang mencari dia, membawa golok. Masuk ke kamar kalian, kalian jumpailah yang bawa golok ini di depan rumah kalian. Kau nampak siang? Kalau nampak, kasih tahu saya biar saya bunuh dia. Kalian lihat, dia sudah marah itu kan? Kalau posisi seperti itu kira-kira, apa yang harus kalian lakukan? Apakah? Oh, di situ di bawah apa itu dan air. Habiskanlah dia. Tidak akan lakukan. Atau kalian, oh mungkin di sana perginya, gitu kan? Mungkin di sana dia perginya. Jadi pada saat seperti itu, pada saat yang seperti itu, yang harus dilakukan tentu adalah melindungi si laki-laki yang lari atau anak yang tadi yang berada di rumah kalian. Kalau kalian tunjukkan, maka dia akan membunuh laki-laki itu di depan kalian. Puas kalian kan? Puas sekali. Nah, kejadian yang seperti ini pernah itu dulu juga terjadi ketika Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu di seekor unta membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar di depan, Nabi Muhammad di belakang. Diboncenglah istilahnya Nabi Muhammad. Jadi ada seorang laki-laki bertanya. Pada saat itu Nabi Muhammad ini buronan, dihargai dengan 100 ekor unta. Ada seorang yang bertanya, Abu Bakar, siapa yang ada di belakangmu? Oh, dia ini adalah pembawa kebenaran. Jadi Abu Bakar tidak berbohong di situ. Dia tidak mengatakan, oh ini Muhammad, inilah yang kalian cari-cari. Kalau dia bilang seperti itu, maka Nabi Muhammad akan ditangkap, dibunuh. Tapi dia mengatakan dia adalah pembawa kebenaran. Ini Muhammad, jadi Abu Bakar tidak berbohong di situ. Jadi kalian pun tadi bisa kalian katakan, oh mungkin dia lari ke sana, gitu kan? Dan kau bilang, oh di kamar itu, ya. Oh mungkin dia ke arah situ. Coba kau cari ke sana, atau ke sana, atau ke sana, gitu saja. Jadi jangan mengatakan, oh saya tidak lihat. Oh mungkin saja dia lari ke sana, atau lari ke utara, atau lari ke masjid, atau ke mana. Itu saja ya. Jadi menghindar. Jadi berbohong untuk kebaikan itu dibolehkan. Pikirkan dulu akibatnya kalau tidak berbohong. Jadi istilahnya kalau darurat itu dibolehkan ya. Nah, kalau darurat terpaksa itu bisa yang tidak boleh itu jadi boleh. Umpama
terdampar kalian nanti di sebuah hutan, tidak makan 3 hari, ya kan? Ada makanan yang tidak halal di situ, atau punya orang, atau ada hewan lari-lari yang tidak boleh dimakan. Tapi mengingat daripada kalian meninggal, mati, kelaparan, ya ambillah dengan terpaksa kan, ambillah benda tersebut. Jadi tergantung situasinya. Kalau memang darurat, dibolehkan. Itu dia. Sebenarnya dari tayang itu tadi bukan jujur saja adil ya, ketika membagi pasangan tadi si perempuan rela dia kan, saya menonton saja kata perempuan supaya kalian 2 lawan 2 gitu kan. Ada lagi pertanyaan dari tayangan. Walaupun tadi terakhir endingnya terakhir kan di kuliah, saya harus jujur atau tidak? Kalau saya jujur akan dimarahi. Kalau saya tidak jujur bagaimana gitu kan? Jadi dia bingung. Kalau kita ditanya tanggapan, jujur saja lebih baik ya kan? Diapakan Pak RT kemudian? Ya terima saja namanya bertanggung jawab. Ada lagi pertanyaan dari tayangan itu, pertanyaan atau tanggapan atau bagaimana? Silakan. Kamu. Dari kira-kira. Dari situ kita lihat tadi kejujuran dan keadilan bisa ditampilkan dari tayangan tersebut. Ada lagi habis? Habis ya? Ada lagi habis. Kalau sudah tidak ada lagi, coba dibuka buku ya, tadi di dalam bukunya itu ada ayo renungkan. Mari kita renungkan. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok lagi ya, kita cari kelompok yang berbeda. Banyak manusia yang meninggalkan penyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung-patung karena takut dengan secara berdosa itu. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kejahatan, kebohongan dan kejahatan. Saatnya dibilang tidak kepada syariat, amanah dan akhlak. Manusia akan berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dunia dan dapat teman cara yang digunakan tidak bermasalah. Yaitu tidak kita hidup dalam situasi manusia sungguh tidak dianjurkan. Namun ketika bersyukur kepada Allah dan Ya. Apa? Urutannya sesuai dengan yang hukum. Mana yang berkembang? Lanjut yang kedua, silakan. Kazib. Yang ada di kelompoknya arti dari sifat mustahil rasul. Silakan maju.
mulai dari Nabi Adam, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka manusia pilihan ini, coba lihat, mereka mempunyai sifat wajib. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Mereka tidak mempunyai sifat mustahil. Lawan dari sini, mereka wajib punya sifat yang 4 ini, dan mustahil tidak mungkin mereka punya sifat yang 4 ini. Ya, kita manusia biasa, kita tidak punya tidak punya sifat yang ini terutama, dalam artian kita tidak punya umat, ya kan? Rasul itu punya umat. Perbedaan Nabi dengan Rasul, kalau Nabi, salah satu lagi perbedaannya, kalau Nabi, dia dapat wahyu, Al-Quran, tapi untuk diri sendiri. Kalau Rasul, dia menerima wahyu, tapi disampaikannya kepada umatnya, atau manusia-manusia, makanya dia mempunyai pengikut. Jadi kalau kita tidak menerima wahyu, tidak pernah kan Jibril datang ke rumah kalian? Iya, Ibrahim segera bukan lagi lah, nggak pernah kan? Iya. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki 4 sifat. Ini sidik, amanah, tabligh, patonah. Kebetulan pelajaran kita hari ini jujur, adil, ya berarti sidik benar. Jujur itu mengatakan kebenaran, berarti kita mencontoh sifat Rasul, kan? Amanah dapat dipercaya. Kenapa? Atau kemana saja boleh terjadi. Boleh. Apa alasannya kenapa Nabi Isa itu kalian sebut Rasul Asmi? Kelompok yang lain dengarkan ya. Kalau ada mau komentar setelah ini boleh silakan. Kenapa Nabi Isa itu disebut Rasul Asmi? Yang mempunyai kesabaran, kejujuran dan keadilan yang luar biasa. Nabi Isa alaihissalam disebut Ulul Azmi karena Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran yang sangat luar biasa pada saat menghadapi sahabatnya yang mengkhianatinya dan ingin membunuhnya. Iya, bagus. Siapa nama sahabatnya itu? Yahuda atau Yudas Iskariot. Bagus ya. Musa tadi kelompok mana ini? Musa. Iya, silakan. Kelompok Jafar maju. Kenapa Nabi Musa itu pasti memiliki kesabaran biasa? Yang lain dengarkan, boleh komentar ya. Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah mukjizat karena tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa ketika ia menghadapi penyihir-penyihir Fir'aun. Dan beliau selalu sabar dalam menghadapi umatnya yang selalu meminta bukti kerasulannya. Dengan pernyataan tersebut, Allah memberikan sebuah mukjizat. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya sebagai bukti kerasulannya. Tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Ada komentar? Gak ada ya. Jadi Nabi Musa punya tongkat diberikan oleh Allah untuk menghadapi Raja Fir'aun.
dari tayangan ini coba, nah, dari tayangan itu yang baik yang mana? Yang berbohong yang mana? Iya. Yang adil siapa di situ yang adil? Nabi Sulaiman kan. Nabi Daud bingung dia, kayak mana ini caranya ini? Datang Nabi Sulaiman, dia ambil pedang, mau dibelah dua. Kata ibu yang tua, belah sajalah biar adil katanya. Kalau si kenai baik itu dibelah dua, setengah untuk si ibu muda, setengah untuk si ibu tua, adil atau tidak? Adil, iya adil. Adil tapi kayak mana itu? Adil tapi tidak baik kan? Adilnya itu tidak baik. Oh, rupanya ada juga adil tapi tidak baik. Itu contohnya. Kalau anak itu dibalik dibelah dua, dikasih ke yang ibu tua satu, dikasih ibu muda satu, adil memang. Cuman anak itu korban kan? Jadi supaya tidak jadi korban, datanglah si ibu muda, ya kan? Sama dia sajalah katanya. Kenapa dia berikan anaknya itu dengan berat hati dia berikan? Karena dia tidak tega melihat anaknya dibelah dua. Dari situ Nabi Sulaiman tahu yang mana ibunya, yang mana ibu yang sebenarnya. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang jujur dan adil dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja pada hari ini pelajaran kita. Baca-baca buku di rumah ya. Kita lanjutkan pertemuan kita, materi yang lain di minggu depan insya Allah. Demikian Bapak tutup pelajaran kita tutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.